Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Fikri Nawawi Nurmida, tentunya di channel Wisata Mistis Indonesia 94. Oke teman-teman, kita dapat cerita yang sangat seru banget, sangat menarik banget nih, dari seorang ibu yang mana dia dulu adalah seorang pramuka teman-teman ya, penggalang ya. Waktu itu dia masih penggalang teman-teman. Dan pengalamannya ini terjadi di Cibubur waktu Pergap teman-teman. Nah, Pergap itu singkatannya adalah perkemahan gabungan. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja yuk kita dengerin ceritanya. Ibu ngomong aja. Pada zaman sekolah saya dulu, saya kebetulan mengikuti suatu organisasi, yaitu kepramukaan. Nah, di saat itu kebetulan grup saya mengadakan Pergap, yaitu perkemahan gabungan. Kalau nggak salah sejakarta Selatan, Jabodetabek. Kebetulan waktu itu di saat maghrib terjadilah peristiwa yang tidak diduga, yang mana pada hari itu regu kami sedang mengadakan pengajian. Memang biasa rutinitas setiap habis sholat maghrib, regu kami selalu mengadakan pengajian seperti membaca surah Yasin, tahlil. Sedangkan gudeg tetangga kami kebetulan satu kemah itu terdiri dari beberapa regu, dan di salah satu regu itu mereka bukannya mengaji, tapi mereka nyanyi-nyanyi, gendang-gendang. Dan di saat itulah kebetulan hari itu maghrib ya, suasananya sedang sepi, di mana regu lain juga sedang baca Al-Quran. Dan di saat itulah ada yang kesurupan, berteriak-teriak tidak jelas. Dan di antara kami juga ada yang salah satu anggota melihat di MCK, entah MCK berapa, karena kejadiannya sudah beberapa puluh tahun lalu. Sewaktu itu saya masih sekolah di Sanawiyah, kelas 2 Sanawiyah. Melihat MCK itu terdapat anduk-anduk yang berjejer berwarna putih semua. Hanya dia aja yang melihat, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Dia bercerita ketika siangnya, sedangkan saya sendiri waktu itu pas di hadapan MCK itu tidak melihat apapun. Yang saya lihat hanyalah cuma MCK biasa, nggak ada apa-apanya. Hanya dialah yang lihat. Entah siapa itu, saya sudah lupa karena kejadiannya sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itulah cerita saya, sekelumit cerita tentang perjalanan pendidikan saya ketika saya mengikuti kepramukaan. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu? Kan Ibu kan katakanlah aktif banget nih di bidang pramuka. Entah ada kejadian lagi di mana gitu, atau keseruan-keseruan yang pernah Ibu rasain nih di pramuka gitu. Ada waktu itu di bumi perkemahan Kawah Ratu. Nah, pada saat itu juga saya kebetulan akan dilantik menjadi pandega. Artinya? Pandega apa sih namanya, lupa dah, udah lama. Lupa sudah lama kan. Ayo, lanjut aja, lanjut. Ketika itu saya sedang malam hari ingin ke kamar mandi, ke MCK ya. Saya menunggu teman saya. Nah, kebetulan saya menunggu seorang diri, sedangkan teman saya ditemani oleh kakak pembina saya.
Di saat itulah saya menoleh ke belakang. Terus saya melihat seekor kucing yang bagus sekali, warnanya putih polos. Sepintas saya menengok lagi, ternyata kucing itu sudah tidak ada, entah kemana perginya. Yang jelas saya tidak melihat apa-apa lagi. Teman saya pun juga tidak melihat, hanya saya aja di situ. Kebetulan kejadian itu pas di depan tenda saya, tempat saya berkumpul dengan teman-teman saya. Dan begitulah cerita saya, hanya sekelumit cerita yang kejadiannya emang sudah begitu lama, berpuluh-puluh tahun lamanya. Oke teman-teman, begitulah cerita dari Ibu Nur Hasanah. Semoga ada kesan moral dan moralnya, dan semoga juga kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya bila mana kita bertamu di suatu tempat, apalagi tempat itu asing dan kita tidak mengenal daerah lingkungan situ, ada baiknya kita itu ada tata krama, tidak membuat kegaduhan, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri teman-teman. Ada makhluk-makhluk astral yang berada di sekeliling kita, namun tidak kita sadari teman-teman, dan mereka bisa terganggu oleh sifat dan perbuatan kita. Oke, pesan saya, kuatkan mental kita, kuatkan iman kita teman-teman, dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut kepada hal-hal yang gaib, dan juga jangan pernah menantang. Oke, saya Fikri Nawawi Nurmida pamit undur diri. Dan bagi para teman-teman yang baru menemukan channel Wisata Mistis Indonesia 94, saya mohon bantuan dan dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan teman-teman gak perlu khawatir teman-teman, karena dengan mensubscribe tayangan yang ada di channel Wisata Mistis Indonesia ini, teman-teman tidak akan pernah mengundang hal-hal gaib yang ada di dalam video channel Wisata Mistis Indonesia, dan teman-teman tidak akan pernah mengundang kegaiban yang ada di alam semesta ini teman-teman. Oke teman-teman, apabila teman-teman punya cerita-cerita menarik seputar misteri, kegaiban, dan lain-lain, teman-teman boleh ceritakan aja kepada saya di channel Wisata Mistis Indonesia. Caranya teman-teman tinggal hubungin aja nih di sini nomor kontak personnya nih. Ya, nomornya adalah 089509797912, dan nantinya Bang Fikri sendiri yang akan menceritakan kejadian-kejadian dan pengalaman mistis teman-teman. Atau teman-teman juga bisa hadir langsung ke studio kami, tempatnya ada di Kampung Benda Barat, RT 1 RW 5 Cipayung, Depok teman-teman. Oke, akhirul kalam, saya Fikri Nawawi Nurmida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.